Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi bi rasulih. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu bihi yaumal qiyamah as-sholatu idza soluhasa iru amali wa idza fasada sairu amali au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat takwa yang berbahagia, ibadah yang paling utama dan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain dan tidak bisa disamakan dengan yang lain, yaitu ibadah sholat. Dan tidak ada satu ibadah yang apabila kita tidak melaksanakan, kita akan disebut sebagai orang yang kafir. Seperti umpamanya kita selaku seorang muslim, kita pada bulan puasa tetapi kita tidak menjalankan puasa, apakah kita bisa disebut sebagai seorang yang kafir? Tentunya tidak. Begitu juga kalau ada seorang muslim, orang yang kaya raya, orang yang berkewajiban untuk memuliakan infak, sedekah dan zakat, lalu mereka tidak melaksanakan perintah ini, tidak bersedekah, tidak berinfak, tidak berzakat, apakah orang itu juga bisa disebut sebagai seorang yang kafir? Juga tidak bisa. Begitu juga umpamanya ada orang yang kaya raya, uangnya ada di mana-mana, depositonya di mana-mana, tetapi orang itu tidak mau melaksanakan ibadah haji, apakah orang itu juga bisa disebut sebagai orang yang kafir? Tentu juga tidak bisa. Berbeda dengan masalah sholat. Kalau ada seorang muslim yang tidak mau mengerjakan, tidak mau mendirikan sholat, apapun alasannya, dan memang satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan walau sedetik pun, yaitu hanya satu, yaitu masalah ibadah sholat. Sehingga kalau ada seorang muslim yang nyata-nyata tidak melakukan ibadah sholat, maka saat itu juga orang itu bisa dihukum sebagai seorang yang kafir. Nah, inilah yang bisa kita pahami dari sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Yang pertama kali dihitung dan dihisab terhadap seorang hamba pada hari kiamat nanti, yaitu tentang sholatnya. Idza soluha sairu amali. Apabila sholatnya dinyatakan rapi, bagus, sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua amal yang lain, puasanya, zakatnya, hajinya, dan lain-lainnya dinyatakan soluha sairu amali. Semua amalnya dinyatakan baik. Tetapi sebaliknya, kalau umpamanya ada orang yang sholatnya
tidak benar, sering meninggalkan. Seperti apa yang kata Nabi tadi dalam hadisnya, wa idza fasada sairu amali. Maka apabila sholatnya rusak, maka rusaklah semua amal perbuatannya. Sobat takwa yang berbahagia di mana saja berada. Di lain hadis pun kita bisa memahami dalam hadis-hadis yang mengutamakan tentang ibadah yang utama, yaitu tentang sholat. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Dan pada hadis yang peringkatnya ada harisun hasanun sahih. Dalam hadis dikatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salatu. Perjanjian yang ada di antara kita dan di antara mereka orang-orang yang kafir adalah as-salat. Faman tarokaha faqad kafaro. Maka barang siapa yang berani meninggalkan salat, maka sungguh itu adalah orang yang kafir. Keluar dari Islam. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan tentang itu yang sering kita baca, sering kita dengar. Dikatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan semua agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia pun telah menghancurkan agama. Dan bahkan ada yang lebih ekstrim lagi kita dengar. Dalam sebuah hadis, man tarakas sholata amdan muta'amidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Sahabat takwa yang berbahagia, apa hukumnya orang yang berpuasa tetapi tidak sholat? Maka sejak ini saya sampaikan, ketika juga ada orang yang bertanya, bagaimana kalau ada orang yang puasa tetapi tidak sholat? Maka harus dengan yakin kita jawab bahwa puasa mereka ditolak, tidak diterima, tidak sah. Karena yang pertama yang ditinggalkan adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang apabila ditinggalkan maka hukumnya menjadi kafir. Jadi dengan demikian orang yang puasa tidak sholat hukumnya tidak diterima. Mudah-mudahan sahabat takwa yang berbahagia, apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kita dan buat sahabat takwa di mana saja berada dan buat semua orang mendengar siaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya sehingga kita selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.